Selamat siang untuk kita semua. Siang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 dengan proyek pompa air manual. Sini kami akan membahas materi yang sudah kami susun. Kepada materi pertama kami persilakan. Yang pertama itu latar belakang dan tujuan. Hukum Bernoulli menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan energi pada fluida yang mengalir. Salah satu alat sederhana yang dapat digunakan dalam menjelaskan penerapan hukum Bernoulli adalah pompa air manual. Pompa air ini bekerja dengan prinsip perbedaan tekanan yang terjadi ketika fluida di dalam air mengalami perubahan kecepatan dan tekanan dalam ruang yang tertutup. Ketika pompa digerakkan, tekanan udara dalam silinder akan berkurang, sehingga menciptakan perbedaan antara tekanan luar dan dalam. Perbedaan tekanan inilah yang menyebabkan air terdorong ke atas. Fenomena ini sejalan dengan prinsip hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa dalam suatu aliran fluida, peningkatan kecepatan fluida akan disertai dengan penurunan kecepatan. Nah, yang berikutnya itu di sini kita akan membahas mengenai konsep utama dalam memahami prinsip kerja pompa air manual. Nah, ada 4 konsep utama dalam memahami prinsip ini. Yang pertama yaitu tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang ditimbulkan oleh fluida yang diam akibat berat dari fluida itu sendiri. Nah, tekanan ini bergantung pada kedalaman, massa jenis fluida, dan kecepatan gravitasi. Semakin dalam suatu titik berada di dalam sal, maka semakin besar tekanan yang diterimanya. Yang kedua yaitu hukum Pascal. Nah, hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, hukum ini sangat penting dalam sistem hidrolik yang juga mendasari prinsip kerja pompa manual yang menggunakan gaya tekan untuk mendorong air keluar melalui saluran sempit. Nah, yang ketiga yaitu hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas sebesar fluida yang dipindahkan, walaupun tidak langsung terlibat dalam mekanisme kerja pompa air manual. Nah, konsep ini sangat penting dipahami ketika merancang komponen-komponen alat seperti piston atau silinder, terutama ketika mempertimbangkan gaya-gaya yang bekerja dalam fluida selama proses pemompaan. Nah, yang keempat yaitu hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli merupakan salah satu prinsip fundamental dalam mekanika fluida yang menjelaskan hubungan antara kecepatan dan energi potensial pada fluida yang mengalir. Nah, hukum ini dikembangkan oleh Daniel Bernoulli, seorang ilmuwan fisika dan matematika asal Swiss pada abad ke-18 dalam bukunya yang berjudul Hidrodinamika. Nah, prinsip ini menjadi dasar bagi berbagai fenomena yang berkaitan dengan aliran fluida, mulai dari aliran udara di sayap pesawat hingga mekanisme kerja alat-alat sederhana seperti pompa air manual. Yang berikut yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam membuat pompa air manual. Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat pompa air manual ini ada 4, yaitu yang pertama 3 botol plastik, selang waterpass, lem lilin, dan air. Untuk desain alat yang kami buat yaitu pompa air manual dengan menggunakan botol plastik yang ini. Adapun fungsi dari bagian-bagian alat dan bahannya itu, yang pertama itu botol vertikal atau botol pompa yang ini, yaitu fungsinya itu sebagai ruang tekanan udara, di mana saat botol ini ditekan dari selang waterpass yang ini, udara di dalamnya akan terdorong masuk ke botol horizontal melalui selang dan mendorong air ke atas. Selang pendek di atas botol ini berfungsi sebagai output air atau sebagai transfer air. Yang kedua itu botol horizontal atau botol penampung yang ini, di mana fungsi dari botol penampung yang ini yaitu sebagai penampung air dari sumber
untuk memiliki selang yang mengarah ke botol vertikal yang ini untuk mengalirkan udara dari botol pompa yang ini. Yang ketiga itu selang input atau dari luar menuju botol horizontal. Selang input yaitu yang ini, di mana fungsinya itu untuk menyedot air dari botol vertikal, dan pastikan selang ini masuk cukup dalam ke air agar dapat menyedot secara optimal. Yang keempat itu selang output dari botol vertikal keluar. Selang outputnya itu yaitu yang ini untuk menyedot air ke sini ke botol horizontal yang ini, di mana fungsinya itu untuk menyalurkan keluarnya air setelah terpompa dari botol reservoir atau botol vertikal yang ini, di mana saat botol vertikal ditekan, air dari botol horizontalnya itu terdorong. Yang kelima itu selang internal di botol vertikal yang ini, di mana fungsinya itu untuk menghubungkan botol horizontal dengan botol vertikal untuk menyalurkan udara dari tekanan dari botol vertikal ke dalam botol horizontal. Dan yang keenam itu penutup dan perekat. Penutupnya itu yang ini dengan untuk perekatnya itu untuk menutupi dia punya lubang, di mana fungsinya itu untuk menyambungkan selang ke botol dan harus direkatkan dengan kuat dengan menggunakan lem lilin agar tidak bocor dan tetap kedap udaranya. Berikut proses dan tahap kerja. Yang pertama, menyiapkan botol. Yang pertama, membersihkan kedua botol satu atau botol udara, dikosongkan dan tutupnya dilubangi untuk selang. Yang ketiga, botol kedua atau botol air diisi kurang lebih 3/4 penuh air, lalu lubangi bagian atas, lubangi bagian atas tutup dan sisi bawahnya untuk selang keluar air. Yang berikut memasang selang. Pertama, potong selang menjadi 2 bagian. Yang kedua, selang A dari botol 1 ke bagian atas botol 2. Yang ketiga, selang B dari bagian bawah batas botol 2 sebagai saluran keluarnya air. Yang keempat, masukkan ujung selang A ke dalam lubang tutup botol 1 dan hubungkan ke bagian atas botol 2. Yang kelima, masukkan ujung selang B ke sisi bawah botol 2. Pastikan ujung ini adalah saluran dari air. Yang berikut, merekatkan semua sambungan. Yang pertama, gunakan lem tembak atau selang pada semua sambungan. Yang kedua, tutup botol dan selang. Yang ketiga, lubang sisi bawah. Yang keempat, pastikan semua sambungan kedap udara. Yang keenam, uji coba pompa air. Yang pertama, tutup rapat semua botol. Yang kedua, tekan botol 1 secara berulang. Yang ketiga, tekan udara dari botol 1 akan masuk ke botol 2 dan mendorong air keluar melalui selang di bagian bawah. Yang berikut pengujian hasil. Nah, di pengujian hasil ini kami menguji 3 kali percobaan. Nah, percobaan yang pertama itu kami menggunakan 2 kali tekanan botol. Tekanan botol yang ini. Ini 2 kali itu, waktu keluar air yang keluar itu kurang lebih sekitar 6 detik. Nah, itu volume air itu kurang lebih 100 ml. Dan catatannya air yang mengalir itu lancar. Nah, yang kedua, pada uji yang kedua itu jumlah tekanan botol ini, botol yang kami tekan itu 4 kali. Dan di situ waktu untuk mengeluarkan airnya itu 7 detik dan volumenya tuh 50 ml air. Terus ini catatannya itu air tidak mengalir. Nah, yang ketiga itu jumlah botol yang kami tekan itu 5 kali, di mana waktu air yang keluar itu kurang lebih 11 detik
dan volume airnya itu 0. Di mana catatannya itu airnya tidak mengalir karena volume airnya 0 sehingga air tidak dapat mengalir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikut adalah analisis dan pembahasan. Pada uji coba yang pertama dengan tekanan sebanyak 2 kali, air dapat mengalir lancar keluar melalui selang dalam waktu sekitar 6 detik. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan udara dalam botol 1 cukup untuk mendorong air dari botol 2 keluar melalui selang. Volume air yang keluar pada uji coba ini diperkirakan mencapai sekitar 100 ml. Ini menunjukkan prinsip tekanan udara dan hukum Pascal, di mana tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah secara merata. Yang berikut pada uji coba yang kedua, tekanan ditingkatkan menjadi 4 kali, namun aliran tidak lancar dan waktu keluarnya sedikit lebih lama, sekitar 7 detik, dengan volume air lebih sedikit. Hal ini dapat disebabkan oleh hambatan pada aliran, kemungkinan karena udara yang masuk terlalu cepat sehingga menyebabkan gelembung udara atau tekanan tidak merata. Ini menunjukkan bahwa jumlah tekanan yang berlebihan tidak selalu meningkatkan efisiensi aliran, justru dapat mengganggu kestabilan aliran fluida. Pada uji coba yang ketiga, dengan tekanan sebanyak 5 kali, air justru tidak mengalir sama sekali, meskipun waktu pengamatan diperpanjang hingga 11 detik. Hal ini bisa terjadi karena adanya kelebihan tekanan udara yang menyebabkan botol mengembang berlebihan atau sistem menjadi kedap udara dan tidak dapat mendorong air keluar secara efektif. Kondisi ini menunjukkan pentingnya keseimbangan tekanan dalam sistem tertutup untuk menjaga efektivitas kerja pompa. Secara keseluruhan, pengujian ini menunjukkan bahwa prinsip fluida statis dan dinami berperan penting dalam mekanisme kerja pompa air manual. Tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan prinsip kontinuitas aliran menjadi dasar dalam memahami jumlah tekanan agar aliran air bekerja secara efisien. Terlalu sedikit tekanan menyebabkan aliran lambat, sementara terlalu banyak tekanan dapat menghambat bahkan menghentikan aliran air. Jadi dari data hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa tekanan yang diberikan pada botol 1 berpengaruh langsung terhadap keluarnya air dari sistem. Pada tekanan ringan atau 2 kali, air mampu mengalir lancar dengan volume keluar yang besar sekitar kurang lebih 100 ml. Dan yang berikut ketika tekanan ditingkatkan menjadi 4 kali, air tetap keluar namun lebih sedikit, kurang lebih 50 ml dan aliran airnya tidak lancar. Yang berikut pada tekanan yang sangat tinggi sebanyak 5 kali, air sama sekali tidak keluar dari sistem, yang menandakan adanya tekanan berlebihan yang justru menghambat aliran air. Hal ini sesuai dengan prinsip Pascal, yaitu tekanan yang diterapkan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah. Namun tekanan yang terlalu besar dapat menyebabkan sistem tertutup menjadi jenuh atau tersumbat oleh udara terkonversi. Nah, di sini refleksi itu pengaturan tekanan harus tepat. Nah, tidak terlalu kecil agar air dapat mendorong, tetapi juga tidak terlalu besar agar tidak menghambat aliran. Dalam sistem pompa air manual, perlu diperhatikan kapasitas dan keseimbangan antara tekanan dan volume agar sistem bekerja secara optimal. Nah, percobaan ini memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana prinsip dasar fisika yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti pompa air manual. Nah, demikian presentasi dan hasil dari kelompok kami. Terima kasih.